Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah semaksimal dan seoptimal yang bisa kita lakukan dalam rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan, dalam setiap doa yang kita panjatkan. Tentu harapan kita semua, apa yang kita lakukan di dunia ini semoga berada dalam berkah dan ridho Allah, dan pada akhirnya ketika kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah junjungan kita yang kita teladani perilaku dan akhlaknya, dan kita bersyukur menjadi umatnya karena kita semua dijanjikan syafaat atau pertolongan dari beliau. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib membahas tema khutbah hari ini yaitu makna haji bagi kehidupan. Puncak ibadah haji sudah usai, dan sekarang jemaah haji Indonesia 1444 Hijriah 2023 Masehi ini sudah bersiap-siap kembali ke tanah air. Gegap gempita pelaksanaan ibadah haji karena sekian juta umat Islam berkumpul di Haramain, dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Dan semua kita umat Islam berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Bahkan kita melihat orang yang tidak secara ekonomi memiliki uang yang banyak, namun ketekunannya dalam menabung, mengumpulkan uang, niatnya yang kuat, didukung semangat baja untuk menunaikan ibadah haji, lalu didukung oleh kesehatan serta kesempatan, orang-orang tersebut bisa menunaikan ibadah haji. Bahkan dari survei yang dilakukan itu, jemaah haji khususnya Indonesia itu justru didominasi oleh orang ekonomi menengah ke bawah. Tidak mengherankan ada tukang sayur naik haji, ada tukang bubur naik haji, ada tukang sate naik haji, ada tukang parkir bahkan naik haji. Artinya ini apa? Kesadaran dan keinginan yang kuat dibarengi dengan niat melaksanakan ibadah haji itu bisa terlaksana tidak hanya pada orang kaya secara materi. Bahkan kita lihat ada orang kaya secara materi, namun karena tidak didukung oleh kesehatannya justru tidak bisa menunaikan ibadah haji. Atau ada orang yang kaya sudah berkecukupan secara materi lalu juga tidak menunaikan ibadah haji, lalu merasa tidak punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa? Nah, dia merasa belum mendapatkan panggilan, padahal panggilan itu sudah belasan abad yang lalu sudah ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail. Lalu apa sesungguhnya makna haji bagi kehidupan? Bersyukur jamaah yang sudah menunaikan haji dan umroh, dan berharap serta berdoalah bagi jamaah untuk tetap memiliki tekad dan niat menunaikan ibadah haji atau umroh tersebut, karena banyak makna yang bisa kita petik dari ibadah haji atau umroh yang kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa ibadah haji itu adalah perjalanan spiritual yang luar biasa dan menggetarkan kalbu. Kalaupun ada, jarang orang yang pulang haji itu kecewa. Wah, saya kecewa menaikkan ibadah haji. Ternyata ibadah haji itu tidak menyenangkan, susah saya di sana. Tidak ada, jarang. Kalaupun ada itu orang-orang yang niatnya berarti dia ingin wisata ke sana, bukan ibadah. Karena ketika niat kita ke sana itu ibadah, maka sesungguhnya niat ibadah yang kita lakukan itu kita ingin lakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh dengan kesungguhan, karena mampu menggetarkan
menggetarkan kalbu kita. Banyak orang yang menangis terseduh-seduh ketika dia berdoa di hadapan Ka'bah. Banyak orang yang menangis terseduh-seduh saat wukuf di Arafah, karena wukuf di Arafah itu adalah puncak ibadah haji. Banyak orang yang menangis terseduh-seduh di hadapan makam baginda Nabi. Ini menunjukkan betapa getaran kalbu bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji itu sangat luar biasa. Dan ketika kita mendengar saudara kita pulang haji, dia mengatakan, saya sudah haji, saya sudah umroh, saya ingin kembali datang memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji atau umroh. Begitulah kekuatan dari getaran spiritual bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji tersebut. Lalu yang kedua, makna haji bagi kehidupan itu adalah ibadah haji mengajarkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Kesabaran adalah bagaimana kita kadang-kadang diuji di sana. Antri makan lama, antri ke toilet lama, antri untuk mandi lama, kita sabar. Kalau ada orang gelut, emosional saat dia menunaikan ibadah haji, berarti dia belum terlatih. Karena memang jumlah jamaah haji itu jutaan ketika berkumpul di kota Makkah dan Madinah itu. Jadi sangat wajar mestinya kalau kita itu kudu antri dan kudu sabar. Dilatih kesabaran kita di sana. Begitu juga ketekunan. Banyak orang yang menunaikan ibadah haji seperti khatib singgung di atas tadi, karena ketekunan dia mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk menunaikan ibadah haji. Walaupun secara finansial menurut kita tidak mampu dia melakukan, nyatanya ada orang miskin menunaikan ibadah haji. Ada petani bisa menunaikan ibadah haji. Ada pedagang kecil bisa menunaikan ibadah haji. Ketekunan. Dan dalam kehidupan kita, ketekunan itu penting. Tekun dalam belajar, tekun dalam bekerja, tekun dalam melakukan apapun. Dan ketekunan itu akan membawa hasil yang baik untuk kita. Begitu juga pengorbanan. Butuh pengorbanan bagi kita untuk menunaikan ibadah haji. Uang yang cukup banyak kita keluarkan, ya. Bagi kita sendiri untuk ongkos ibadah haji kita, belum lagi anak-anak yang kita tinggalkan, keluarga kita yang kita tinggalkan, belum lagi nanti walimatus safar, kita mengeluarkan uang lagi, ngundang orang untuk doa bersama. Belum lagi nanti setelah kita pulang, kita juga menyiapkan oleh-oleh untuk tetangga sebelah kanan kiri kita. Butuh pengorbanan harta. Dan bagi orang-orang tertentu, dia berpikir uang sebanyak itu mending saya belikan sesuatu, mending saya gunakan untuk sesuatu. Dia sayang memikirkan kalau uangnya hanya untuk melakukan ibadah yang menurut dia tidak begitu penting. Maka ketekunan kita dalam beribadah, kesabaran kita dalam beribadah, dan pengorbanan kita dalam ibadah haji ini sangatlah penting untuk kita miliki. Lalu yang ketiga adalah ibadah haji adalah momen di mana jemaah haji memperkuat iman mencari pengampunan Allah. Makanya kalau ada jemaah haji kita datangi rumahnya ketika sudah pulang, lalu kita minta mereka mendoakan kita yang hadir, itu cara yang baik. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Karena memang ibadah haji itu adalah ajang pengampunan dosa. Bukan berarti ibadah haji itu hanya khusus untuk kita meminta ampun. Tapi ada tempat-tempat khusus di mana Allah berikan di tanah suci. Kalau kita di Indonesia ini punya waktu khusus agar doa kita dikabulkan dengan sholat tahajud kita di sepertiga malam saat orang tidur. Maka di tanah suci itu bukan hanya waktu khusus, tetapi ada tempat-tempat khusus doa dikabulkan. Di depan Ka'bah, wukuf di Arafah, di Masjid Nabawi, tepatnya di dalamnya yaitu Raudhah. Itu adalah doa-doa yang mustajab kita untuk itu. Sehingga kalau momen ibadah haji kita jadikan sebagai pengampunan dosa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, itu mesti kita lakukan. Tidak ada kita manusia ini yang tidak memiliki dosa. Karena itulah kita diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya pada surat Ali Imran ayat 97. Fihi ayatun
bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya ada makam Ibrahim. Makam bukan kuburan, tapi tempat berpijaknya kaki Ibrahim saat membangun Ka'bah. Siapa yang memasukinya, memasuki Baitullah maksudnya, maka amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Namun kewajiban itu hanya bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga kita yang belum berangkat, belum punya kesempatan saat ini, ke depannya kita diberi kesempatan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah agar kita melengkapi rukun Islam yang kelima kita. Kalaupun kita belum saat ini, semoga ke depannya Allah permudahkan.